Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Widya Oktaviani. Hari ini saya ingin mempresentasikan suatu materi untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Rio Novrianda. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Oktaviani. Saya mahasiswi dari Universitas Abdul Rob, jurusan Psikologi kelas B. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, di sini ada contoh seorang anak yang di depannya tuh ada sebuah lilin yang sedang menyala yang ada apinya. Biasanya anak kecil itu kalau ada api atau sesuatu hal yang menarik bagi dia itu biasanya dia tuh cenderung ingin menyentuh atau cari tahu lah ya. Nah, kalau di sini kan ada api gitu ya. Biasanya mereka ingin sentuh gitu kan. Ketika mereka sentuh, biasanya kan mereka tuh tahu itu panas lalu mereka menangis. Dari mereka menangis, mereka akhirnya ada perasaan takut terhadap api, dan akhirnya mereka tuh punya kesimpulan bahwa kita tuh tidak boleh dekat-dekat dengan api karena api itu bisa membuat kita sakit. Nah, proses dari pengalaman dan akhirnya menjadi pembelajaran ini lah yang disebut sebagai teori pembelajaran konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman, seperti yang tadi contohnya. Bentuk belajar teori konstruktivisme ada 4, yaitu menjelaskan fenomena, berpikir kritis, merumuskan pertanyaan, lalu mengatasi masalah. Seperti itu. Jadi kayak anak tadi itu dia melihat lilin, itu fenomenanya lilin, berpikir kritis, rasa ingin tahu gitu loh ya. Merumuskan pertanyaan, apakah ini sakit atau enggak, atau ini apa gitu loh. Itu pertanyaannya di otak dia ketika dia lihat lilin dan api, lalu dia sentuh, ternyata sakit dan ada rasa terbakar, dan jadi mengatasi masalah dengan cara oh ya berarti jangan dekat-dekat sama api-api lagi, seperti itu. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Nah, di sini ada banyak contohnya seperti menekankan pada proses pembelajaran, mendorong terjadinya kemandirian, siswa juga sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai, memotivasi siswa untuk melakukan penyidikan, menghargai peranan dan pengalaman kritis dalam belajar, dan banyak lagi. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif, melibatkan siswa dalam situasi di dunia nyata, menekankan penting konteks siswa dan belajar, dan seperti ini. Konsep kunci dari teori konstruktivisme. Yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa sebagai individu unik. Self-regulated learner atau pelajar dapat mengelola diri sendiri, yang artinya sama ya, mandiri, tanggung jawab pembelajaran. Jadi kita sebagai pelajar kita juga bertanggung jawab, kita nggak harus mengandalkan dari materi dari guru, tapi kita juga bisa belajar dengan mencari di internet. Motivasi pembelajaran, guru dan dosen sebagai afiliator, dan kolaborasi antara mahasiswa dan pelajar. Dan proses top and down. Oke, next. Model pembelajaran konstruktivisme, yaitu fase eksplorasi, fase klarifikasi, dan fase aplikasi. Yang pertama fase eksplorasi itu seperti itu, yang kayak misalnya anak datang ke suatu taman, mereka kan larian cari-cari hal-hal yang unik-unik atau yang aneh-aneh bagi mereka, yang menarik, lihat daun, lihat bunga berbagai macam warna. Nah, itu fase eksplorasi. Nah, lalu fase klarifikasi ketika mereka tahu nih ternyata ada yang bunga warna ini, ada daun yang bentuknya seperti ini, ada teksturnya begini. Lalu fase aplikasi yaitu seperti ternyata kalau tanaman seperti ini, ini jangan disentuh ya, yang ini boleh disentuh ya. Kalau rumput yang ini jangan diinjak ya, yang diinjak bagian sini aja, bagian semennya, tanahnya atau apa seperti itu. Di aplikasi teori pembelajaran konstruktivisme dalam kelas, yaitu meningkatkan kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, pemberian pertanyaan oleh guru secara terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu pada siswa untuk merespon. Jadi itu lebih mengedepankan interaksi dalam kelas, itulah tanya jawab, biar siswa tuh berpikir lebih kritis, lebih reflektif dan lebih kreatif. Guru juga menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal di balik respon faktual yang sederhana. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas bersifat intensif. Jadi sering gitu ya. Oke, seperti ini contoh aplikasinya. Konstruktivisme itu lebih mendukung Jadi lebih mendukung kepada proses pembelajaran daripada hasilnya. Jadi
siswanya itu dituntut untuk berpikir kritis, dituntut lebih kreatif, lebih explore lagi. Jadi ya tahap-tahapnya itu ya dari tahap eksplorasi, tahap ke aplikasi sampai ke aplikasi gitu loh. Jadi intinya tuh kita sebagai manusia tuh harus bertahap dalam pembelajaran secara pengalaman gitu loh. Kalau misalnya perbedaan dengan teori pembelajaran biasa itu kan biasanya kalau kita teori tahu ini begini gini gini gini, oh A tambah B sama dengan C gitu misalnya. Nah tapi kalau di teori konstruktivisme itu caranya tuh lebih apa ya, lebih aktual, lebih lebih real gitu, jadi kehidupan langsung gitu. Misalnya kayak oh ya api panas berarti kita nggak boleh kayak gini gitu, jadi nggak ada rumus pastinya. Oke, seperti itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.